Yang saya takutkan itu Oh, kalau kita tidak mengarah ke apa namanya dengan ke policy yang lebih economic friendly, kita pro lagi perdagangan internasional, kita kembalikan lagi aktivitas ekonomi kita, tapi kita menjadi proteksionis, ini justru akan mengubah pandangan market, mindset market itu luar biasa. Ini ya saya oke. takutkan itu justru bisa menjadi downside risk yang sangat besar untuk market kita. Oke, Jadi jadi lebih resiko baik. is not on the economy, economy and Mm-mm, business growing is good, resikonya on policy. Tapi resiko mm-mm. policy ini begitu kejadian, market langsung lihat, oh berat ini 2023, 2024, maka IHSG-nya turun dulu. Ini yang harus kita waspadai. Oke, ini pertanyaannya emiten semua nih, Sobat Cuan nih. Oke, oke kita jawab di sini deh. Tadi ada yang nanya, manufaktur tuh proksinya kemana Pak? Kalau gitu, yang mana? Manufaktur yang mana yang bisa diperhatiin? Oh, manufaktur itu saya kasih clue aja ya. Kalau itunya Mm-mm. nanti mungkin nanya sama analis sahamnya. Saya kasih clue aja. Iya. Clue-nya Mm-mm. manufaktur, terutama manufaktur yang mendapat keuntungan dari makin mahalnya harga barang-barang Cina. Itu ya yang paling dekat. Hmm. Kan kita bertahun-tahun itu banyak pabrik kita yang hilang gara-gara barang kita lebih murah kan. Mm-mm. Dengan cerita inflasi, itu cerita deflasi, harga turun. Cerita inflasi itu beda. Jadi segala hal barang-barang yang tadinya kita impor dari Cina, itu kita nggak bisa kita impor lagi, baik karena mahal, baik karena ada trade barrier. Itu bisa kita lihat. Nah, mungkin Hmm. sektor-sektor chemical, eksportir chemical, itu bisa balik lagi. Hmm. Kita tahu kan Hmm. beberapa chemical yang besar ya di HSG ya, ada mungkin Mm-mm. TPIA, ada Mm-mm. lautan luas, yang rata-rata itu belum di cover oleh analis, tapi we need to watch it very well. Karena bisnis Oh, ngarahnya ke mereka. oke, siap. Basic Industries dong, Pak, kata Pak Steven nih. Iya, benar. Basic industry. Segala yang tadinya itu, pokoknya segala yang tadinya kita kalah sama China, itu balik lagi ke Indonesia. Tapi Oh, sadly, gara-gara adanya trade barrier dan inflasi di mana-mana. Itu yang kita lihat ya, itu perubahan. Ini major nih perubahannya. Ya. kertas gimana Tapi nih, Pak? dia permasalahannya. Ada yang Indeksnya itu nanya. saham-saham yang akan diuntungkan di siklus Mm-mm. ekonomi yang selanjutnya ini, rata-rata itu Mm-mm. saham yang tidak kita kenal lagi. Udah lupa gitu. Hmm, Udah karena populer. saking lamanya ya. Oh, oh. Saking lamanya, kayak tahun 90-an Indonesia itu dulu raja tekstil kan, Mm-mm. 80-an 90-an. And then segala hal yang akhirnya itu dijahit di Bangladesh, dibikin di Cina, itu akhirnya keluar semua dari Indonesia. Dan tapi jadinya segala yang hilang dari kita puluhan tahun lalu itu akan kembali. Itu trennya yang saya lihat. Dan Oke, kalau mau kita optimum, kita harus support basic industry itu balik. oke. Tadi ada yang nanya nyicil apa? Jangan panik katanya, Pak. Kalau nyicil, tanya trader masing-masing nyicil. Kalau saya view-nya itu tadi. View-nya Oke, sekarang policy confidence saya di market agak apa ya? Nah, kita tunggu polisinya berubah dulu. Kira-kira gitu baru kita oke, bisa having better entry point. oke. Jadi pemerintah harus cepat apa mengeluarkan regulasi yang ramah untuk ekonomi kayak gitu ya. Jadi mengurangi Ramah ekonomi, sesedikit ramah mungkin komoditas. sesedikit mungkin halangan-halangan untuk perdagangan Sedikit mungkin internasional halangan. intinya Nah, gitu ya, Pak. sehingga kita pede. Kalau nanti perubahannya bulan lagi, ya Allah gimana caranya kita mau investasi kan? Hmm, Sementara kebutuhan shortage dari CPO itu makin tinggi. Kebutuhan mm-mm. shortage dari batu bara itu tetap tinggi. Itu yang Tampaknya saya masih lihat. belum ada urgensi seperti ini di pemerintah sendiri nampaknya ya kalau kita lihat sejauh Iya, ini benar. gitu Ini sih, Pak. pandangan market. Pandangan market Mm-mm, sebenarnya ada peluang kita mendapatkan income besar di sana. Tapi itu di mm-mm. sisi pemerintah tentunya kita mesti lihat tidak juga kan gimana arahnya. Jadinya itu yang membuat saya karena ada policy risk seperti ini dan juga harga minyak yang meningkat, saya saat ini ya di kondisi ini sudah mulai cautious. Previously Oke, saya bearish 2023, tapi sekarang saya ya hati-hatinya udah agak majuan ya ke 2022. oke. Pak Fahrul ada yang nanya kalau invest harus di circle LQ45 kah? Q3 dan lain-lain bisa nggak sih? Atau yang penting fundanya bagus? Nah ini banyak juga nih pertanyaan seperti ini nih. Saya lihat fundamental gini, after this, kalau kemarin-kemarin itu saham itu kan grouping-grouping tuh.
Mm-mm. ada saham geraknya bareng gitu kan di bawah flow gitu. Cerita-cerita soal flow-flow ini yang terjadi di 2020 dan 2021 yang membuat orang banyak melupakan fundamental, saya lihat mulai agak berkurang. Kedepannya, terutama nanti yang kita paling sambut itu yang mungkin setelah November, ada kemungkinan weighting Indonesia di MSCI dan MSCI itu meningkat. Setelah itu, setelah weighting Indonesia di MSCI meningkat, fundamental akan kembali jadi mentor sebagai market. Itu yang tadi. Karena itu, saya lihat sekarang mungkin kalau untuk trading kita bisa dapat ya so many good trades for every day. Either itu yang paling populer belakangan itu either you play Goto against market, buy Goto short market or short Goto buy market. Terus itu kejadian ya. Itu yang udah kejadian belakangan ini antara Goto sama IHSG. Pokoknya IHSG Goto naik, saham lain turun kan itu kejadiannya. Saham lain Iya, naik, Goto lucu turun. juga sih, Pak. Ada hari apa itu Kejadian. ya? Itu Kejadian Wall Street merah itu. banget, Iya. regional merah, kita bisa hijau sendiri gara-gara GoTo. Iya, kita bisa review sendiri. Karena itu saya lihat ya, kalau kondisinya itu udah kayak gini, and which is sebenarnya kalau saya lihat gini, kalau kondisi market tidak jelas, itu berarti market selalu sedang berada dalam sebuah fase perubahan. Nah, ketika lagi fase perubahan ini, Ci, itu adalah waktunya kita banyak baca, banyak belajar, lihat laporan keuangan, nanya orang, doing on the ground checking. Saya rasa itu ya, itu kuncinya sekarang gitu, bahwa saya lihat juga siklus ekonomi habis ini arahnya berubah. Karena itu saya lihat mungkin kita cari lagi nih which basic industries company yang bakal jalan, karena kan nggak semuanya juga bagus kan, kita harus cek mana yang bakal jalan, mana yang masih besar, bisa ada corporate actionnya. Nah, Jadi pilihannya gimana, Pak? Basic industries ini kan banyak tadi yang Bapak bilang, kita tuh udah samar-samar ingatnya. Kita ingatnya yang first linernya aja, pemain utamanya aja. Padahal rilis Q1 2022 kemarin cukup banyak pemain second linernya itu yang ternyata juga promising banget ya gitu, Pak, iya kinerjanya benar, Q122 benar. gitu. Tapi kita nggak banyak dengar gitu loh, Pak. Nggak tahu kita. Nah, Jadi kita kita nggak banyak masuknya dengar. kemana nih, Pak? Kalau begitu, itu berarti kita harus membuat IG Live selanjutnya untuk membahas. Wah, setuju nggak nih teman-teman kita bikin IG Live selanjutnya menelaah emiten-emiten basic industries yang fundamentalnya bagus, rilis kinerjanya, tapi kita jarang dengar. Nah, kayak gini kan biasanya kita takut, Pak, lihat bid overnya kita takut mau masuk, Pak. Kecil banget kan, Pak, sedikit-sedikit gitu. Nah, jadinya gimana nih, Pak, kita ke first linernya aja yang mungkin juga harganya masih lagging ya, Pak ya, masih ya Tergantung belum risk naik apa appetite gimana? masing-masing dan tergantung prospek yang kita lihat. Itu mesti kita cek Oke. lagi. Jadi gimana, Pak? Karena itu saya lihat ya, ini fasenya udah Mm-mm. beda. Fase easy money di stock market selesai. Oke. Selesai fasenya. Udah banyak kenaikan IHSG, naiknya tuh hampir double. Apa udah double ya, dari 3.900 ya, turunnya 2020. Lompat sekarang udah hampir double ke 7.000. Saya lihat ke depannya habis ini memang untuk para pemain baru di pasar modal ataupun pemain lama, saya harus ingatkan bahwa kondisi di pasar ini terus berubah, dan kondisi ke depan itu adalah mau merequire kita bukan hanya di sektor aja yang harus kerja keras sekarang. Investor pun harus kerja keras membaca prospek yang bagusnya itu di mana. Gitu ya, saya. Iya, suka kita tuh masih terjebak pesta yang sebelumnya ya, Pak ya. Masih Ya, ngarepin digital bank, selalu itu. masih ngarepin digital bank bakalan bangkit gitu. Masih. Iya, masih ngarepin itu. Jadinya ini, bahwa memang di market itu ya, baik itu market ataupun dalam dunia bisnis, yang saya lihat itu memang ini. Begitu kita tahu bahwa we are at the wrong direction, kita udah tahu bahwa, oh, things change. Hal-hal yang saya percayai dulu mungkin nggak jalan lagi sekarang, itu mindsetnya harus berubah cepat. Makin cepat kita berubah, makin cepat kita sadar, makin cepat pula kita bisa merecover portofolio kita dan merecover bisnis kita. Jadi, the only things that are permanent in the world is change. Hanya perubahan yang permanen. Itu yang harus kita juga ingat. Wah, menarik sih, Pak. Jadi pesan dari Pak Fahrul tadi kan makin cepat kita berubah, kita makin cepat juga bisa recover porto. Saat itu kita banyak baca-baca lagi, belajar lagi, dan fundamentals ini semakin matters gitu. Story-story yang kemarin soal flow-flowan, grouping-groupingan, sentimen-sentimenan, era easy money itu udah berubah. Mungkin teman-teman sendiri bener nggak? Coba boleh tulis di kolom komen, ngerasain market belakangan ini tuh agak susah kita
apa ya, kita pahami kayak gitu loh. Bener nggak nih? Coba. Saya pengen tahu aja apa yang lain juga ngerasain. Saya kalau lihat di IG story teman-teman kayak gitu, kayaknya ada juga yang sampai curhat kok. Saya ngerasa gagal banget rasanya beli ini besoknya ARB, beli ini besoknya ARB. Kadang-kadang nggak melulu itu saham gorengan ya Pak. Ada juga saham yang misalnya cukup story-nya ada, misalnya saham komoditas. Beli hari ini, besoknya merahnya dalam kayak gitu loh Pak. Iya, iya, itu sometimes seringkali itu terjadi pada hidup. Iya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kayak gini, itu kejadian kehidupan. Karena itu dari awal gini, dari awal ketika kita ini ibaratkan kita pergi ke pasar, pergi ke mall tuh. Dari awal pergi ke pasar, pergi ke mall itu harus pakai rencana. Rencananya ngapain? Pergi ke mall jelas, pergi ke mall pengen makan di restoran A. Clear dong. Habis pergi makan, beli baju di departemen store X. Kayak gitu kan. Itu kalau udah ada rencana, semuanya biasanya jelas tuh biasanya itu mau kemana. Dan nggak ada lihat kanan kiri kan. Nggak ada lihat kanan kiri, tiba-tiba ada orang nawarin, nawarin ini bagus nih, murah nih, oke nih gitu. Yang saya lihat, ini ya pengalaman saya banyak lihat dari orang trader, yang banyak kecewa itu rata-rata orang yang masuk pasar tanpa tujuan di awalnya. Tujuannya itu mesti jelas, apakah memang mau scalping atau trading, itu beda lagi hitungannya. Pasti kalau udah scalping atau trading itu entry-nya dihitung berapa, supportnya dihitung berapa, kayak gitu kan, levelnya kira-kira apa namanya likuiditasnya gimana, transaksinya gimana, dan tentunya biasanya kalau yang scalping sama trading ini beli sahamnya itu lebih pelit, lebih hitung-hitungan gitu, itu berapa kan gitu. Sementara kalau yang memang datang ke pasarnya itu mau investasi, oh saya beli, ya udah ARB nggak apa-apa, karena I believe one day bakal balik lagi. Nah, halnya itu yang saya lihat itu adalah kalau mau bisa, oke di market kita mesti punya rencana. Masuk market itu jangan sampai nggak ada rencana. Ini kayak ibu-ibu ke pasar Ki. Kalau nggak ada rencana, pasti impulsif kan. Rencananya mestinya beli sayur, beli daging, dan lain-lain. Kalau nggak ada rencana, tiba-tiba ini kok kayaknya kue enak ya, ke bawah pulang gitu kan. Habis itu nyampe di rumah bingung, ini kok gua sampai beli ini tadi, kok kejadian. Dan saya lihat banyak juga teman-teman, ini kok saham ini kenapa gua sampai jadi beli tadi ya? Oh ternyata ada yang bilang tiba-tiba ada yang bilang di grup Telegram atau mana gitu, grup WA, bagus katanya. Di sini filosofinya trading yang menceritakan bahwa trade what you see, not what you hear, itu juga berlaku. Sama kayak di kita ke pasar. Kalau kita ke pasar itu buy what you see, jangan buy what you hear. Kalau buy what you hear mah kata orang dagangannya semuanya juga bagus, semuanya juga murah. Tapi kan pada dasarnya nggak sebegitunya. Iya, bener Pak. Teman-teman ada yang ngalamin nggak baca berita cadangan emas satu emiten, tahu-tahu ternyata salah tulis medianya? Ya, benar. Trade what Kocak you banget. see. Iya, trade what you see, not what you hear. Ini penting banget. Itu mirip kayak ke pasar kan. Sini dong, Iya. beli ini kuenya bagus, bajunya murah loh bu. Apa namanya, ini beli tiga ratus ribu, kayak itu kan beli 300 ribu murah, nggak ada loh. Terus sisa impor, macam-macam kan ceritanya kalau kita ke pasar kan. Iya, itu lucu banget Iya, loh. Padahal memang katanya menurut ilmu bandarmologi emang lagi distribusi itu saham. Nah, pas memang iya benar. beritanya keluar Nah, begitu ternyata salah karena lagi terkait kan. itu, kita mesti tahu tujuan kita apa. Kita scalping Iya. atau investing dari awal itu mindsetnya mesti benar. Jangan kalau ada yang bilang kalau mau investor apa saya maunya cuan. Wah itu terlalu sederhana. Sama kayak kita Oh, mau ngapain ke restoran, saya mau makan kan nggak tahu mau makan apa. Mau makan iya, nasi, iya, makan iya, mie, iya, iya. makan steak atau apa ya. Oke, Pak Fahrul, ini tadi ada komentar yang menarik di kolom komen, kayaknya menarik juga kalau kita bahas nih. Ini saatnya katanya kita it's time for LKH stocks, maksudnya investing style ala Pak LKH seperti itu, cari yang under value dan belum diapresiasi market. It is the right time. Atau jadi Kalau tadi kan belajar terkait dari dengan Warren Buffett, ya iya, kalau kita lihat ya periode hidupnya Warren Buffett, kekayaan Warren Buffett itu paling banyak itu didapatkan di periode tahun 70-an dan tahun 80-an. Itu kenceng banget. mm-mm, Dan tahun iya, 70-an dan tahun 80-an itu adalah periode stagflasi.
Jadi memang Oke. kalau menurut saya value investing will works well during inflationary situation. Dan during Oh, deflationary situation, growth stock jalan. Kalau inflation, value stock jalan. oke, kalau inflation story-nya itu value stock yang jalan ya. Iya. Nah, menarik banget nih. Kayaknya memang perlu sesi satu lagi apa gimana nih Pak? Tadi udah pada setuju, setuju, setuju katanya gitu ya. Oh iya Oke iya iya iya. Nanti teman-teman, kita bikin sesi baru lagi nanti. betul. Baiklah, ini menarik banget menurut saya sih pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi mesti kitanya harus juga cepat adjust ngelihat apa yang perkembangan yang di depan mata ini. Jangan sampai kita masih terjebak di masa lalu dan juga tidak adaptif untuk melihat perkembangan yang ada di market bahwa ternyata tuh strukturnya market tuh udah berubah kayak gitu. Pak Fahrul boleh kasih pesan untuk teman-teman semua nih Pak Fahrul? Ya, pesan saya cuma satu ya, bahwa market may up and down, things may change, cuan and loss come and go, tapi apapun yang terjadi kita harus tetap happy dan optimis. Keep investing, Wah, kerja kerja keras, kerja cerdas, semoga kita semuanya sukses. Terima oke. kasih. Nah, saya udah mau mengakhiri tapi gara-gara statement Pak Fahrul keep investing ini bikin saya kembali bertanya. Kadang-kadang kan salah satu menurut saya kesalahan saya sendiri itu berusaha timing the market kayak gitu Pak. Misalnya udah ada nih saham yang kita lirik, tadinya dia masih belum masuk rentang harga kita beli, tapi karena belakangan ini marketnya suka koreksi, jadi masuk harga beli. Kadang-kadang tapi kita masih berusaha kayak pengen timing the market gitu Pak. Oh nanti aja tunggu sampai turun lagi atau kayak gimana. Nah mungkin bisa dibagikan strateginya nih Pak. Mungkin ada Oh, teman-teman dari yang udah awal ngincer supaya tidak, sahamnya udah dapat. Iya. nah ini supaya tidak kecewa. Ini saya ya, bahwa kalau kata guru saya wali mana SMA dulu, kekecewaan itu datang Mm-mm. gara-gara ekspektasi di atas, jadinya di bawah, ya kan? Mm-mm. Nah, itu dari awal itu supaya itu kalau saya lihat itu ekspektasinya mesti dijas dengan tujuannya gimana, tujuan investasinya ngapain? Apakah memang mau scalping, mau trading, mau investing, itu dari awal. Kalau dari awal, Mm-mm. kalau tujuan dari awal itu emang mau trading sih, kita ngeliatin support, resistance, and any technical indicator. Kalau memang sudah selesai technical indikatornya salah, ini turun, arahnya nggak jadi naik, ya kita harus cut loss. That's it. Tapi kalau kita memang doing investing dan memang perhitungan kita juga sudah pede dengan perhitungan kita ini ya kalau memang mau turun kena ARB satu kali pun saya rasa cuekin aja. Kita harus Mm-mm. stick pada plan awal kita. Jangan awalnya pengennya investing, tiba-tiba turun jadinya trading. Nah, itu jadinya tidak konsisten. Itu yang saya lihat rata-rata ketidakkonsistenan ini bikin kita apa namanya, itu yang sering kali kalau saya pengalaman pribadi saya juga itu yang bikin portofolio kita tidak optimal. Ya, kita. Nah, daging katanya. Terima kasih Pak Fahrul Fufian untuk sesi malam hari ini. Semoga berkah selalu Pak, sehat. Terima kasih waktunya. Kita boleh belajar sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman semua dan 450 orang yang mengikuti perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa cepat adaptasi dan terus belajar di market ya biar optimal portofolionya. Berkah buat semuanya, sehat-sehat. Bye.